Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulina dari SD Muhammadiyah Klejor 3 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata topik 9 tentang berpikir kritis. Dari topik yang telah saya pelajari, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Berpikir kritis itu apa? Ternyata berpikir kritis adalah kebutuhan zaman. Pendidikan abad sekarang harus mampu menjawab tantangan untuk membekali peserta didik kita dengan minimal 4 keterampilan yang biasa disingkat dengan 4C: communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving. Bisa ditambah juga creativity and innovation. Dari 4 keterampilan tersebut, sebenarnya seberapa penting membangun sebuah kemampuan untuk berpikir kritis. Mari kita membayangkan perbedaan zaman masa dulu dengan masa sekarang. Perbedaan yang paling nyata tentu saja tentang teknologi, diikuti dengan banyaknya informasi yang diperoleh. Ketika masa sekarang anak-anak sudah mengenal HP bisa menghentikan segala kebutuhan kita dalam satu genggaman. Kita tidak butuh kalender karena di HP ada kalender. Kita nggak butuh jam tangan karena di HP ada jam. Kita juga bisa nggak butuh televisi karena bisa nonton di HP. Kita juga bisa nggak butuh buku tulis karena di HP bisa untuk menulis. Kita sudah tidak butuh kertas untuk menulis surat. Kita juga sudah tidak butuh radio untuk kita dengarkan karena HP sudah menggantikan. Semua barang-barang yang ada di luar sana yang ternyata barang-barang dulu gak pernah kita bayangkan, barang-barang besar yang televisi sebesar itu, mungkin laptop sebesar itu, mungkin juga radio, ternyata bisa digantikan dengan benda kecil yang ada di tangan kita. Jadi, membangun anak-anak untuk berpikir kritis adalah tuntutan kita sebagai pendidik. Ketika anak-anak saya mencoba berpikir kritis, ada beberapa hal yang saya terapkan. Yang pertama, anak-anak harus bisa mengetahui. Anak-anak harus tahu kalau mereka butuh ilmu. Setelah tahu, anak-anak harus bisa memahami. Apa yang mereka tahu, mereka pahami, mereka terapkan, mereka lakukan berulang-ulang. Setelah mengetahui, memahami, ternyata anak-anak juga butuh menyadari bahwa mereka sudah punya ilmu. Selanjutnya, setelah mereka sudah sadar dengan ilmunya, anak-anak juga butuh yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut yang akan membuat pribadi anak-anak lebih baik. Ketika ilmu diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, ilmu itu bisa merusak dunia. Penemuan bom atom tujuannya untuk menghasilkan energi yang luar biasa untuk membangun sebuah pembangkit listrik. Itu tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Tetapi ketika bom itu ada di tangan seorang ilmuwan yang tidak bertanggung jawab, ternyata bom itu juga bisa menghancurkan manusia. Bisa menghancurkan sesamanya, bisa membunuh sesamanya, dan bisa merusak peradaban. Jadi tanggung jawab anak-anak terhadap ilmu itu juga perlu kita kembangkan. Sehingga masa depan anak-anak nanti bisa lebih baik dengan mulai menyadari bahwa mereka punya ilmu. Cara membimbing mereka untuk berpikir kritis, yang pertama, kita bisa mengamati dari cara anak-anak membuat pertanyaan yang benar. Ketika anak-anak membuat pertanyaan benar sesuai dengan topik, sesuai dengan konteks yang kita berikan, berarti anak-anak tersebut sudah mulai bisa menggunakan cara berpikir kritisnya. Karena
Untuk memilah sebuah informasi, apakah informasi itu benar, apakah informasi itu salah, adalah pengetahuan anak-anak. Anak-anak kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Proses mencari informasi sebanyak-banyaknya pada diri anak-anak itu adalah proses memahami. Memang akan membutuhkan waktu, memang akan lama, tapi mereka harus menikmati proses itu agar bisa memahami, agar bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. Selanjutnya adalah menyadari. Saya semakin yakin kalau pendidikan itu memang sebuah proses belajar yang tidak akan pernah usai. Bukan sekedar jenjang yang membatasi, bahkan bukan waktu pula yang membatasi. Pendidikan akan semakin maju dan kita akan semakin terus berproses. Jadi kemampuan berpikir kritis anak-anak sangat dituntut. Karena kemampuan berpikir kritis tersebut akan menghantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman di mana anak-anak kita nanti akan hidup dan berkembang. Itu saja materi yang bisa saya ringkas dari topik 9 dari platform Merdeka Mengajar tentang berpikir kritis. Terima kasih, saya Bu Lina. Teruslah belajar, semangat, dan teruslah berproses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.